Raika Nuria Putri, and right now I will teach you how to translate cultural references in media and advertisement. So, let's go! So, what are cultural references? For the definition, cultural references is a specific element, idea, or expression that are deeply rooted in a particular culture and understood by its members. For example, idiom, proverbs, historical event, famous people, tradition, symbol, humor, and pop culture phenomena. So why they matter? They add a richness, context, and reliability for the target audience. So next, what the common challenges of translation? First, more than just a word. More than just word, because they carry cultural meaning. Jadi mereka bukan hanya menerjemahkan dari kata per kata, tetapi mereka membawakan budaya dari bahasa asal menuju bahasa target yang akan diterjemahkannya. Contohnya, bahasa Inggris kita ada Thanksgiving, kita harus menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, menjadi kata yang serupa ataupun kata yang memiliki makna yang dasarnya ataupun budayanya yang serupa. Kalau di bahasa Inggris Thanksgiving, berarti di bahasa Indonesianya kita menggunakan bisa panen raya. Dan sebagainya. So, the second is loss of nuance. Jadi, bukan karena kita menerjemahkannya saja, kita meninggalkan bagaimana nuansa tersebut, tetapi kita harus merasakan atau membawa suasana yang ingin disampaikan oleh penulis menuju bahasa terjemahan atau bahasa target kita. Contohnya tadi, Thanksgiving menjadi panen raya di bahasa Indonesia. Jadi agar nuansa yang serupa tidak akan hilang dan tidak akan mengurangi apa yang ingin disampaikan oleh penulis asli. Yang ketiga, risk of misunderstanding, yaitu banyaknya atau resikonya kesalahpahaman dari bahasa asal menuju bahasa target. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan direct translation ataupun menerjemahkannya hanya word by word, kita tidak akan menggunakan ataupun tidak akan menambahkan nuansanya. Jadi nuansa tersebut hilang, sehingga kata yang kita terjemahkan menuju bahasa target akan kurang bermakna atau kurang ada inti yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. For different cultural context. Jadi perbedaan budaya merupakan masalah yang sangat serius untuk menerjemahkan suatu kata ataupun suatu media advertisement. Kenapa? Karena perbedaan budaya ini merupakan latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, ataupun budaya-budaya yang berbeda. Contohnya tadi di Thanksgiving, biasanya itu kita atau orang Amerika itu menggunakan turkey atau kalkun. Kalau di Indonesia mungkin kalau Jawanya pakai ingkung. Jadi kalau tidak tahu ingkung seperti apa, kita bisa lihat di video ini. Ingkung adalah salah satu makanan tradisional Jawa yang digunakan serupa untuk merayakan atau merasakan hasil panen atau syukuran bersama-sama atau atas hasil panen raya yang biasanya dilakukan setelah panen raya tersebut. So next, so why cultural references is important for media and advertisement? For media as a movie, TV show, music, books, cultural references make a story authentic and engaging. Jadi bukan hanya terbatas dari salah satu media saja, tetapi media yang dimaksud dalam materi kali ini adalah ada film, TV show, musik, ataupun buku. Dan cultural references membawa pengaruh penting untuk meningkatkan story atau cerita tersebut lebih orisinal atau sesuai dengan harapan penulisnya, lalu lebih berkembang ataupun lebih sesuai dengan target language-nya, disesuaikan dari target language-nya. Contohnya di Indonesia. Kita gunakan saja contoh sederhananya adalah ada salah satu adegan film yang menyatakan bahwa kalau di Zootopia itu adalah salah satu film dari luar negeri, kita tahu sendiri, dari
bermudahkan bahasa asalnya itu bahasa Inggris. Zootopia adalah salah satu film atau film animasi yang berfokus pada kehidupan hewan. Ada salah satu adegan atau scene-nya yang membawa acaranya dari negara Amerika itu adalah singa, tapi diubah menjadi panda saat ditayangkan di China. Ini merupakan salah satu cultural references yang dibawa oleh atau ditranslatekan menjadi bagian kecil namun berimpact pada budayanya atau autentiknya dari niat penulisnya tersebut. Selanjutnya yaitu advertisement. Ads really on connecting with the customer on an emotional and cultural level to effective. Jadi bukan hanya berfokus pada niatnya untuk membeli atau mempengaruhi customer untuk meningkatkan penjualan, tapi kita berfokus pada kedekatan antara customer dengan produk kita. Jadi bukan hanya terfokus untuk harus membeli, tapi bagaimana customer itu tahu apa niat kita dan kita akan lebih sadar tentang apa yang diinginkan customernya. Selanjutnya ada global reach. Media and ads often target diverse international audience. Jadi karena advertisement and media ini sangat penting ataupun sangat berkembang pesat saat dunia ini, yaitu dunia global yang sangat cepat ini. Jadi penggunaan bahasa yang tepat, media yang tepat sesuai dengan kebutuhan ataupun translatean ataupun terjemahan yang sesuai dapat meningkatkan global reach, yaitu siapa saja yang ingin dicapai ataupun siapa saja yang ingin kita pengaruhi dari media ataupun advertisement yang kita buat atau yang kita yang terjemahkan sesuai bahasa target. Selanjutnya ada brand reputation. Accurate and sensitive translation protect brand image and prevent PR disaster. Jadi bukan hanya mempengaruhi bagaimana brand tersebut dipandang oleh target language, tapi juga mempengaruhi dari bagaimana brand tersebut itu dianggap baik atau sesuai atau tidak dengan culture budaya. Contohnya, kita mungkin bisa melihat bahwa kalau di luar negeri itu bagian dari burger atau hamburger itu ada bacon atau daging babinya. Tapi kalau di Indonesia digunakan diversity untuk perubahan tersebut karena rata-rata orang Indonesia merupakan muslim, jadi brand reputation-nya diubah. Kalau mereka menggunakan awalnya itu menggunakan ada bagian dari daging babinya, diubah menjadi 100% halal untuk mencapai target pasar yang lebih luas di Indonesia. So, how strategy for translating cultural references? First, adaptation. What's the meaning of adaptation? So, let's check it out. Adaptation is modifying the references to something equivalent in the target culture. Jadi kita mengubah atau merubah sedikit sesuai dengan referensi yang ada pada target culture. Jadi tidak hanya dibawa secara langsung, tetapi juga sesuai kebutuhan dari target culture. Yang kedua, explanation or elaboration. What is the meaning of explanation or elaboration? Is it adding information to help the audience understand? Jadi menggunakan penjelasan lebih pada target language. Contohnya apabila digunakan dalam bahasa Inggris, books adalah buku, bahasa Indonesianya kita bisa menggunakan penerjemahan seperti books adalah buku dalam kurung merupakan kumpulan kertas yang berisi tulisan atau materi yang digunakan untuk mengajar, seperti itu. And how number 3 is localization. What's the meaning of localization? It's adjusting the content to fit the cultural context to the target audience. Jadi menggunakan konten ataupun bahasa yang sesuai dengan cultural context in the target audience. Jadi disesuaikan dengan bagaimana cara berpikir ataupun budaya tersebut ada pada target language. Next, omission.
Omission is removing the references if it cannot be translated effectively. Jadi, menghilangkan beberapa kata untuk atau menghilangkan beberapa kata referensi yang tidak sesuai dengan terjemahannya, ataupun tidak bisa dikatakan bahwa terjemahan itu optimal apabila menggunakan kata tersebut. Jadi it's okay guys. Don't forget to check your kamus. What is the 4 key consideration for effective translation? The first, target audience. What's the meaning of the target audience? The meaning is understanding the target audience. Siapakah orang yang kalian tuju atau pembaca yang ingin kalian sampaikan bahasa ataupun movie tersebut ataupun iklan tersebut. Contohnya tadi saya sebutkan bahwa apabila menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kita bisa menggunakan salah satunya yang hamburger tadi. Boleh cek beberapa detik yang lalu. Itu contohnya apabila menggunakan bahasa Indonesia. Disesuaikan dengan orang targetnya atau target audiensnya agar terjemahan tersebut lebih efektif untuk tersampaikan dan dapat meningkatkan pemahaman pendengar ataupun daya beli konsumen, karena kita membahas bagaimana media and advertisement. So next is number 2, the purpose of the message. Knowing the purpose of the message. Apa sih tujuan dari media tersebut dibuat? Apa sih tujuan dari movie tersebut dibuat? Apa sih tujuan dari iklan tersebut dibuat? Apakah iklan tersebut hanya pemberitahuan saja? Ataupun iklan tersebut untuk menarik pembeli? Kita harus tahu bagaimana cara menggunakan bahasa yang tepat untuk menarik pembeli ataupun hanya himbauan saja. Next is medium. Considering the medium, example is TV, print, or online. Jadi perbedaan penggunaan media dalam hal intercultural translation in media and advertisement ini merupakan bahasanya yang berbeda ataupun medianya yang berbeda, apakah dari suaranya ataupun apakah dari penulisannya. Semua perbedaan tergantung dari bagaimana media tersebut disampaikan. For the last is cultural sensitivity. Bagaimana kesensitifan budaya tersebut. Kita harus tahu bahwa budaya yang dibawa oleh Amerika tidak semuanya bisa masuk di Indonesia. Contohnya saja mungkin kalau di Amerika, barang-barang seperti narkotika itu bebas ataupun legal. Tapi di Indonesia ada peraturan terkait barang-barang seperti narkotika itu dilarang. Jadi kita tidak bisa secara merta untuk mentranslatekan bahwa atau menerjemahkan bahwa barang ini oke dibawa di Indonesia. Tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus membawa bahwa barang ini tidak boleh ada di Indonesia, tapi di Amerika sana bisa, dengan kata atau kalimat yang sesuai. Jadi bukan hanya kita membawa pengaruh buruk ataupun tidak membawa perubahan pada latar belakang budaya Indonesia, tapi kita menghindari bahasa tersebut. Contohnya bisa menggunakan sensoring nama ataupun sensor dari atau kita sensor dari kata tersebut. So next is case study. How humor in sitcom to be translated in target language. So jokes is always difficult to translating in target language because they have a different cultural, and then sometimes they have some issue we cannot cross the culture. Jadi bukan hanya yang susah itu bukan hanya karena kita harus menyesuaikan bahasa target, tapi juga kita harus tahu latar belakang budaya yang sesuai. Jadi tidak melanggar latar budaya bahasa targetnya. Salah satunya adalah
guyonan atau lawakan atau jokes yang berasal dari Amerika itu terkadang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan adaptasi yang sesuai dari lokal humor Indonesia. Begitu pula dengan advertisement. Jadi beberapa iklan di Amerika itu dirasa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang pantas. Contohnya seperti berikut. Itu salah satu iklan yang dirasa atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara word by word tidak sesuai, tapi kita bisa merubahnya seperti itu agar sesuai dengan bahasa Indonesia dan dapat diterima oleh target audience di Indonesia. Last but not least, the role of translation and localizers beyond language skill. Jadi tidak hanya terbatas pada language skill, kita harus meningkatkan language skill kita agar translation atau terjemahan kita tetap sesuai dengan apa yang diinginkan penulis dan agar bisa dipahami oleh target language kita, contohnya di Indonesia. For the next, collaboration. Bukan hanya kita terbatas pada diri sendiri, tapi kita juga perlu bimbingan, arahan, ataupun kolaborasi dengan berbagai pihak yang sesuai dengan cultural references target language ataupun bahasa asal agar tidak ada kesalahan atau mistranslation atau misunderstanding yang kita buat apabila setelah menerjemahkan bahasa asal menuju bahasa target. For the third is research. Jadi kita tidak hanya berfokus pada kemampuan kita sendiri, tapi kita harus tetap mengetahui bagaimana sih asal-usul budaya Amerika ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, agar apa? Agar kemampuan kita atau pemahaman kita itu lebih bagus dengan bahasa awal, agar sesuai juga dengan bahasa target kita. The next is creativity. Kenapa harus kreatif untuk menerjemahkan? Agar kita tidak hanya berfokus pada bagaimana kata itu diterjemahkan, tapi bagaimana juga nuansa yang ingin disampaikan kepada target audience kita. So, what's the conclusion about the material today? You can write down in the text and the comment. Okay, for today, thank you very much for watching me, and then see you next time. I'm Farika Nureputri, and thank you. Bye-bye. For the conclusion, translating cultural references is a complex but essential for global communication. It's about conveying meaning, not just a word. So that's media and advertisement connect with the people from different culture. I'm Farika Nureputri. Thank you.